Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim di Bali pada tahun 2007 telah menyepakati Bali Action Plan, yang salah satu butir kesepakatannya adalah pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan, atau yang lebih dikenal dengan istilah REDD. REDD+ dimaksudkan sebagai upaya mengurangi laju kerusakan hutan dan lingkungan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan cara membiarkan hutannya tetap utuh dengan kompensasi finansial dari negara-negara maju yang disertai dengan pengelolaan hutan lestari, konservasi, peningkatan stok karbon, dan benefit non-karbon. Kerangka ini menjanjikan satu pendekatan yang luar biasa, yang tidak biasa, bagaimana kita memperbaiki kondisi-kondisi hutan kita. REDD+ telah menempatkan ekosistem hutan tropis Indonesia sebagai sebuah aset global yang perlu dilindungi. Dalam menurunkan emisi karbon, diperlukannya sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peranan masyarakat sangatlah penting untuk mengontrol terjadinya penurunan emisi karbon. Dan Indonesia menangkap peluang REDD+ sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan penyelamatan hutan di Indonesia. REDD+ ini adalah instrumen yang kalau terwujud bisa secara nyata mendemonstrasikan konservasi. Akhir-akhir ini, REDD+ justru mendapatkan momentum baru karena kita baru mengalami kesulitan kebakaran lahan dan asap yang begitu hebat sampai ke tetangga, maka ada perhatian khusus pentingnya jalan keluar melalui REDD. Artinya, kalau kita proteksi hutan dan kita mendapatkan kompensasi, kita justru terhindar dari bahaya ini di kemudian hari. Jadi ini wujud konservasi secara sangat nyata dan harus didukung dan disukseskan. Setelah 8 tahun pasca konferensi Bali, bagaimanakah wajah REDD+ hari ini? Saat ini narasi REDD+ tidak hanya pada sektor kehutanan, tidak sekedar persoalan karbon, tetapi bagaimana REDD+ dapat mendorong perbaikan pada tata kelola lahan dan hutan Indonesia. REDD+ telah berkembang pada persoalan bagaimana melaksanakan pembangunan hijau dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. REDD+ itu harus dipandang sebagai tool ya, sebagai alat untuk berkomunikasi yang kita sebut sebagai sustainable use. Jadi harusnya dibalik, sustainable use-nya itu duluan. Mengintegrasikan konsep pembangunan yang meminimalkan emisi karbon sebagai indikator kesuksesan pembangunan di daerah adalah strategi cerdas untuk melaksanakan REDD+ secara mandiri dan efektif. Kabupaten Kutai Barat sudah mulai menerapkan konsep ekonomi berkelanjutan ataupun yang dikenal dengan green economy ini. Kita coba untuk integrasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di daerah, dan hal ini merupakan hal yang sangat strategis di dalam tata kelola atau pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan yang sudah kita lakukan adalah skenario-skenario tentang pengelolaan lingkungan hidup yang lebih ramah lingkungan. REDD+ juga memberi ruang bagi pendekatan bottom-up yang sangat penting bagi negara berkembang dan sebuah strategi untuk pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Pengelolaan hutan Gunung Eno, ini karena hutan Gunung Eno itu sendiri sudah dilakukan protek, berarti masyarakat tidak bisa masuk. Nah, tetapi ini penting bagi masyarakat juga bahwa ini bisa dikelola untuk mendapatkan hasil.
Nah, disinilah kelompok sadar wisata yang mengkhususkan diri untuk ekowisata. Jadi kegiatan ini juga dengan ditutupnya hutan ini untuk dimasuki oleh orang kampung lagi, tetapi harus mempunyai nilai tambah. Jadi ada beberapa pilihan kita untuk melakukan suatu kegiatan di sana, yaitu salah satunya adalah trekking di sana. Trekking ini juga mendidik wisatawan untuk mengenal hutan tropis dan bagaimana orang Dayak memperlakukan hutan itu. Nah, jadi memang kita kalau cerita bahwa orang Dayak ini tergantung dengan hutan. Jadi kita ketahui bahwa hidupnya adalah dari hutan dengan mengambil makanan dari hutan. Nah, di samping itu juga mereka harus menjaga hutannya sendiri. Nah, bisa kita lihat di setiap peninggalan, artinya rumah-rumah atau kebun ladang itu biasanya ada simpung munan. Simpung munan ini adalah ciri khas orang Dayak di mana dia bertempat tinggal. Nah, itu yang kita usahakan di Eno sendiri. Nah, di Eno sendiri ini memang banyak sekali hutan-hutan, kayu-kayu yang besar di sana, dan ini juga untuk pembelajaran baik untuk masyarakat kampung sendiri dan para peneliti. Nah, itulah yang kita usahakan ke depannya. Red Plus sesungguhnya adalah sebuah paradigma baru. Di kalangan masyarakat atau di tingkat lapangan, proses perkembangan Red Plus ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan masyarakat awam masih sulit mengerti dan ingin kompensasi segera terwujud nyata. Program Ari Didi ditangkap secara instan, secara utuh seperti yang ada di tingkat internasional ya, bahwa akan ada benefit yang nantinya akan diberikan, padahal benefit itu tidak instan, tidak begitu saja bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kerap kali menjadi kontraproduktif di tingkat kabupaten ataupun di tingkat pelaksana di lapangan atau di tingkat desa. Jujur dari dunia usaha melihat ini mungkin belum merupakan suatu peluang yang bagus, karena memang dari sisi opportunity cost juga cukup tinggi. Kita juga belum tahu sejauh mana sih sebenarnya bermain bisnis di Red Plus sendiri. Udah Pak, patah Pak, semangat itu akan turun karena jujur ribet. Banyak bisnis yang nggak ribet kayak gitu. Keterlibatan korporasi dalam agenda Red Plus Indonesia juga perlu diberi ruang yang cukup dan diapresiasi sebagai kontribusi untuk perbaikan dan penyelamatan hutan Indonesia. Terlepas dari sudah atau belum disadari, Red Plus bagi Indonesia sesungguhnya merupakan sebuah peluang besar yang belum tergarap maksimal, yaitu bagaimana ekosistem hutan tropis Indonesia berperan melakukan stabilisasi iklim global. Mampukah kita memelihara momentum ini untuk perbaikan dan penyelamatan hutan kita? Banyak hal yang perlu diperbaiki, segera dilaksanakan dan direncanakan ulang untuk mencapai sasaran yang tepat. Framework nasional, mekanisme penyaluran dana, kesepakatan pengukuran, dan pelaporan kegiatan. Pada saat sekarang misalnya kita belum mempunyai mekanisme keuangan pada tingkat nasional, bagaimana uang itu bisa mengalir ke tingkat subnasional sehingga kegiatan-kegiatan itu terjadi pada tingkat subnasional. Saat ini kita belum mempunyai MRV yang kita sepakati sehingga kita bisa mengukur, melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada pada tingkat nasional maupun subnasional untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap perbaikan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Indonesia. Mandat Red Plus di Indonesia perlu didukung oleh kelembagaan yang kuat dan mendapat dukungan dari banyak pihak, baik di tingkat nasional hingga subnasional. Prototipe Red Plus di Indonesia yang saya bayangkan ke depan adalah governance-nya harus kuat, yang didukung oleh civil society. Kelembagaannya bukan pemerintah, tetapi civil society yang kuat.
melakukan berbagai terobosan terutama di birokrasi dan terobosan di bidang hukum agar misi Red Plus Indonesia tepat pada sasaran utamanya. Ini yang jadi perspektif saya, apa ya kira-kira terobosan, langkah pintas tanpa melanggar kaidah REDD-nya secara prinsip, tapi bisa secepatnya menarik keuntungan awal dari, sehingga dengan melihat itu orang merasa iyalah, janganlah sampai ini terbakar lagi, begitu kan? Kira-kira demikian saya melihat ke depannya itu. Perlu inovasi-inovasi, Mbak. Kita perlu berita gembira dan contoh baik terjadi. Good news perlu datang dari Red. Konversi lahan dari lahan pertanian kemudian menjadi lahan pertambangan memang merupakan tahapan yang seharusnya kita hindari di dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah. Adapun hal-hal yang bisa kita kembangkan di dalam pembangunan daerah selain melakukan pembukaan lahan tambang maupun konversi lahan pertanian ke lahan tambang adalah dengan penguatan usaha-usaha ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat itu sendiri. Konsep-konsep pembiayaan atau pendanaan dari jasa lingkungan kami pikir ini cukup menarik karena Kutai Barat mempunyai potensi untuk pengembangan sistem jasa lingkungan. Red Plus adalah sebuah paradigma baru, membiarkan hutan tetap berdiri tegak dan pada saat yang sama tetap dapat membiayai pembangunan dan menyejahterakan masyarakat. Jika REDD ini akan diadop atau REDD ini akan diambil oleh daerah sebagai sebuah instrumen dalam pelaksanaan pembangunan, tingkat kesulitan untuk melaksanakan pembangunan itu menjadi lebih tinggi dari cara pembangunan seperti biasa. Wajah Red Plus Indonesia 1-2 dekade ke depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini.